Guys, kalian pernah nggak sih mikir gitu ya, gimana jadinya dunia ini kalau makhluk yang paling sering kita geprek pakai sendal jepit atau semprot pakai baygon itu tiba-tiba ngilang semua gitu aja. Serem nggak sih? Waduh, itu langsung bikin bulu kuduk berdiri ya bayanginnya. Bentar-bentar, kenalan dulu dong. Halo semuanya, gue Fadil. Dan gue Mila, selamat datang lagi, balik lagi di Pod FM, podcast Fadil dan Mila. Tempat kita ngobrolin hal-hal ya yang kadang bikin geli tapi seru. Iya nih, kita berdua udah siap banget ngajak kalian ngupas tuntas sesuatu yang, mungkin agak bikin gimana gitu ya, tapi sumpah ini penting banget. Sip. Apa kabar nih kalian semua? Semoga lagi pada seger, waras, semangat ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas soal jeng 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 kecoa. Eits, jangan panik dulu. Jangan langsung kabur atau lempar HP gitu aja. Justru ini bakal seru banget, beneran deh. Ini tuh kayak, gini deh. Kayak tiba-tiba musuh bubuyutan lo di kantor atau sekolah gitu, resign mendadak. Awalnya kan senang banget ya, lega gitu. Tapi lama-lama kok jadi kangen juga ya sama keusilannya, atau malah jadi nggak ada tantangan gitu. Nah, ini mirip-mirip deh kasusnya. Anjir, bener juga sih perumpamaan lo. Oke, gue jadi penasaran nih sekarang. Apa sih yang bakal kejadian kalau semua, beneran semua nih, lenyap total dari muka bumi? Kita bedah bareng yuk dari sumber-sumber terpercaya nih. Oke, siap. Tapi tahan dulu ya rasa jijiknya sebentar. Gini, ternyata nih dari ribuan spesies kecoa yang ada di dunia, yang jadi hama nyebelin di rumah kita, yang bikin kita teriak-teriak itu cuma seuprit banget loh, kurang dari 1%. Kecil banget kan angkanya? Seriusan? Cuma segitu. Jadi selama ini kita kayak benci sama satu geng gitu ya. Padahal yang suka bikin onar cuma satu atau dua orang doang gitu. Gitu ya? Nah, persis. Bisa dibilang gitu. Mayoritas spesies kecoa itu justru hidupnya di alam liar, jauh dari rumah kita. Dan peran mereka itu, wah, krusial banget. Mereka tuh kayak pasukan oranye atau petugas kebersihan versi alam gitu loh. Mereka ini pemakan segala sampah organik, daun busuk, kayu lapuk, bangkai hewan kecil, kotoran hewan. Pokoknya mereka bantu banget biar bumi kita ini nggak jadi tempat sampah raksasa. Kebayang nggak kalau nggak ada mereka? Wah gila, itu kayak temen lo yang diem-diem, tapi pas lagi nginep bareng atau kumpul-kumpul, dia yang selalu nyicin piring bekas semua orang tanpa disuruh. Nggak banyak omong tapi jasanya gede banget ya. Tepat, tepat banget analoginya. Terus nih, output mereka, alias kotorannya itu loh, itu jadi pupuk alami super yang nyuburin tanah. Beneran. Bikin tanaman jadi happy, tumbuh subur. Kerennya lagi nih, di perut mereka itu ada kayak asisten pribadi gitu, berupa bakteri khusus namanya Blattabacterium. Nah, bakteri ini jago banget ngolah nitrogen. Itu kan nutrisi penting banget buat kesuburan tanah. Kayak punya staf ahli gizi pribadi buat tanah gitu deh. Keren kan? Widih, gokil. Udah jadi tukang bersih-bersih alam, jadi ahli pupuk juga. Komplit banget jasanya. Terus apalagi nih peran tersembunyi mereka? Selain jadi cleaning service handal, mereka juga ternyata jadi paket hemat penting banget ya di rantai makanan. Banget. Penting banget. Kecoa itu ibaratnya kayak nasi putih atau mungkin malah mie instan di warteg ekosistem. Murah, meriah, ada di mana-mana, dan jadi makanan pokok buat banyak banget hewan lain. Sebut aja burung, kadal, tikus kecil, laba-laba, bahkan sampai tawon parasit jenis tertentu yang hidupnya cuma bergantung nelorin anaknya di telur kecoa. Kebayang nggak tuh spesifiknya? Waduh, gawat itu sih. Kalau nasi putih atau mie instan di warteg hilang, bisa ambiar semua menu dong ya. Kelaparan massal itu mah. Predatornya pada lemes nggak bisa kerja. Bahkan ada tawon yang kerjaannya cuma jadi ibu kos buat telur kecoa, itu bisa ikut punah juga. Ngeri banget ya efek dominonya. Gila-gila. Nah, ini dia nih, plot twist yang mungkin bakal bikin kalian kaget lagi. Kalian tahu rayap kan? Yang suka bikin lemari atau kusen pintu di rumah jadi kayak kerupuk melempem itu loh. Iya tahulah, si perusak furnitur kayu kesayangan yang bikin deg-degan tiap mau geser lemari tua kan. Kenapa emangnya? Jangan bilang. Hahaha, siap-siap ya. Secara ilmiah nih, berdasarkan riset DNA terbaru, rayap itu ternyata, saudaraan dekat banget sama kecoa. Mereka itu sebenarnya jenis kecoa yang udah berevolusi jadi hidup super sosial atau eusosial, kayak semut atau lebah gitu. Satu keluarga besar lah istilahnya. Hah? Demi apa? Seriusan ini? Jadi kalau kecoa musnah,
si rayap rusak kayu itu juga ikut bablas gitu. Ini kayak baru sadar kalau tetangga julid yang suka pinjam duit tapi nggak pernah balikin itu ternyata dia juga satu-satunya hansip yang suka ronda tiap malam di kompleks. Gila, bingung kan jadinya? Nah, kan? Bingung tapi nyata. Akibatnya fatal banget kalau mereka semua lenyap. Baik kecoa maupun sepupunya si rayap ini. Sampah organik, terutama kayu-kayuan mati, bakal numpuk nggak karuan di hutan dan lingkungan kita. Proses daur ulang nutrisi penting kayak nitrogen sama karbon bakal macet total. Nggak ada yang ngembaliin vitamin ke tanah. Tanah jadi gerslang, kering kerontang, tanaman susah tumbuh. Astaga, itu udah kayak kamar kos yang nggak pernah disapu, dipel, atau dibuang sampahnya selama setahun penuh kali ya. Udah jorok, bau apak, lengket, plus jadi sarang penyakit. Kacau banget sih itu. Bisa dibilang lebih parah hari itu, Mil. Rantai makanan bakal berantakan parah. Hewan-hewan yang makan kecoa dan rayap bakal kelaparan massal. Populasinya anjlok drastis. Bisa jadi banyak yang ikutan punah juga. Keseimbangan alam goyah banget jadinya. Ini udah bukan cuma soal geli atau jijik di rumah lagi, tapi beneran ancaman bencana ekologi skala global. Serius ini. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga ya, kecoa yang suka seliweran di dapur atau kamar mandi kita itu kan emang bawa kuman penyakit, bisa bikin alergi parah buat sebagian orang. Bahkan katanya nih, bisa nyebarin bakteri jahat yang kebal antibiotik. Itu gimana dong? Nggak bisa diabaikan juga kan sisi negatifnya? Itu fakta, nggak bisa dibantah sama sekali. Benar banget. Tapi, ingat lagi ya, itu tuh cuma kelakuan sebagian kecil banget spesies hama yang adaptasi hidup di kota bareng kita. Yang tadi kita bilang kurang dari 1% itu loh. Ibaratnya nih, kayak kita jadi benci sama semua jenis anjing di dunia, cuma gara-gara pernah dikejar atau digigit sekali sama anjing galak di kompleks sebelah. Kan nggak adil ya ngejat semua gara-gara ulah segelintir oknum kecoa kota, ya kan? Iya sih kalau dipikir-pikir, bener juga. Jadi kalau kecoa hama yang di rumah itu hilang, ya mungkin dapur kita jadi sedikit lebih higienis lah ya mungkin. Tapi secara keseluruhan di planet ini, Secara keseluruhan, wah kita malah rugi bandar. Kehilangan pasukan kebersihan alam dan menu paket hemat ekosistem ini, efeknya jauh lebih ngeri, jauh lebih parah. Ancaman krisis pangan karena tanah nggak subur, kerusakan ekosistem parah. Ini kayak kita seneng banget dapat diskon goceng pas beli kopi, tapi nggak sadar dompet kita yang isinya gaji sebulan hilang di jalan. Nggak sebanding banget ruginya kan? gila ya ternyata. Bener-bener nggak nyangka. Di balik tampangnya yang suka bikin kita auto naik kursi sambil teriak histeris itu, kecoa plus sodalenya si rayap, itu punya peran yang vital banget buat ngejaga bumi kita tetap sehat dan seimbang. Gila sih. Jadi kesimpulannya nih ya, meskipun kecoa yang nyasar ke rumah emang ya perlu dikontrol lah biar nggak bawa penyakit dan bikin kotor. Tapi kalau sampai berharap semua kecoa di planet ini lenyap, wah itu sama aja kita berharap malah petaka besar datang buat kita semua. Mending mikir ulang deh. Nah, bener banget. Gimana nih pendapat kalian setelah dengar obrolan kita barusan? Masih pengen semua kecoa lenyap dari muka bumi nggak jadinya? Coba deh, jujur komen di bawah ya. Kita pengen banget tahu pikiran kalian setelah denger ini semua. Dan jangan lupa juga share obrolan ini ke teman kalian yang paling fobia sama kecoa ya. Biar mereka tercerahkan sedikit gitu, nggak asal semprot lagi. Hehe. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya buat obrolan kita di Pod FM hari ini. Gue Mila, Gue Fadil, cabut dulu ya. dah. Tapi jadi kepikiran deh gue, selain kecoa nih ya, kira-kira ada lagi nggak ya makhluk kecil atau nyebelin lainnya yang mungkin kita benci atau anggap remeh, tapi diam-diam ternyata punya jasa super besar buat kehidupan kita di bumi ini? Coba deh kalian pikirin juga. Sampai ketemu lagi.